Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom warga kerajaan Allah. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yang percaya mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita baca satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 3. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita semua baca sama-sama. Oke? 3, 2, 1. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya karena anugerah Tuhan, kami boleh ada pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Menaikkan syukur dan terima kasih kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bagimu pengagungan kami, bagimu segala kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kasih sorak-sorai meriah bagi Dia. Haleluya. Amin. Seluruh alam semesta sujud menyembah kepadamu. Yesus Tuhan dan Raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Semesta, yes Lord, betapa dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Bumi dan surga kami nyanyikan Hosana. Pagi ini, Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah namamu yang besar, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Serukan Hosana. Hosana. Amin. Hosana.
Yesus, kami umat-Mu menyembah Engkau, bersuka cita dalam hadirat-Mu pagi ini. Haleluya. Boleh lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Yeah. Kami bersukacita dalam hadirat Tuhan pagi ini, sebab Tuhan sungguh baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersarkan agung namanya, puji yang dipelaksanakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhan, Dia pencipta segalanya. Come on, lembah pujian, mari datang sujud. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia dipelaksanakan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Thank you Jesus. Setiap hari dalam hidup kami, kami rasakan pertolongan dan anugerah-Mu. Sebab itu kami tidak akan diam. Kami mau selalu memuji dan menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Sebab Tuhan baik. Angkat suaramu. Yang menikmati kebaikan Tuhan, lebih lagi. Yes. Sebab Tuhan baik. Yes, thank you Jesus. Mari sama-sama serukan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam semua warga kerajaan, we live in the kingdom of love. Because our King, our God is love. Bukan Tuhan Allah punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana salah satu tandanya ada dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dan setiap orang yang lahir kembali itu pasti hidupnya penuh kasih. Penuh dengan kemurahan, jadi generous, dan suka menolong dan peduli dengan orang lain. Tetapi yang paling utama tandanya adalah yang mengasihi yang lahir dari Tuhan. Sangat menyedihkan hari ini. Apa tanda akhir zaman? Salah satunya love grow cold. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kan kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah warga kerajaan Allah. A kingdom of love. Karena itu firman Tuhan menunjukkan tanda orang lahir kembali. Tanda orang lahir kembali bukan dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi apa yang dunia tidak ada. Love one another. Kalau mengasihi Tuhan, kan Tuhan itu sempurna. Kan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kirim putranya berkorban buat kita. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur dan mengasihi. Tetapi manusia tidak menyenangkan. Manusia sukar. Percayalah saudara, saya seorang pastor. Saya seorang gembala. Dan tidak semua domba, banyak kambing juga saudaraku. Termasuk domba-domba yang sedang mengambing. Tapi domba tandanya adalah kasih. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi lawannya atau membenci, dia tidak mengenal Tuhan. Kita melihat pembunuhan pertama itu adalah soal iri hati, soal penyembahan. Bukan soal rebutan pacar ataupun cewek dan sebagainya. Tetapi Kain membunuh Habel. Dan Esau membenci, bahkan ingin membunuh saudaranya Yakub yang kemudian menjadi Israel. Firman Allah mengajak kita memeriksa diri sendiri. Ini perintah. Kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di sosial media, bahkan lewat mimbar-mimbar suci yang mestinya yang keluar itu kasih, saling menghakimi, saling menuntut dan sebagainya, mengatakan sesat. Saya tidak akan gampang mengucapkan sesat. Sebab firman Allah mengatakan bodoh saja. Ada bahaya, api neraka saudara. Apalagi menghakimi saudara kita. We are not the judge. Let God be the judge. Karena kita tujuannya adalah, perintahnya adalah saling mengasihi. Kau bisa mengasihi antar saudara. Sebab saudara diciptakan yaitu untuk membantu di masa sukar. Nanti saya akan terangkan tentang cinta ajaib kasih persaudaraan antara David dan Jonathan, putra daripada Saul. Jonathan berkata, kamu yang jadi raja, aku jadi wakil menggantikan kamu. Saudaraku, kasih semacam itu sudah kurang sekali sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, because God is love and you say you are born again, maka kita bukan sebaiknya tapi harus saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kehidupan Kristus ada di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Dan kiranya orang dunia bisa melihat, if you love one another, you are truly my disciple, kata Kristus. God bless you. Hallelujah. Live in the kingdom of love. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi.
aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita? Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering, tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, "Aku punya satu barang di rumahku, tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun." Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu, berpindahlah, dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini, di mana kita akan berpikir, itu tidak mungkin, ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini, melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama. Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja. Maka wanita ini akan melewatkan saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan.
Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya, ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini. Kami siap menabur dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Hati kami limpah akan syukur. Sebab Engkau Allah kami. Hati kami limpah akan syukur saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau Tuhan. We worship You. When the music fades and all lies stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless Your heart. Amen. I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required. You search much deeper within to the way things appear.
It's all about you. It's all about you. And it's all about the Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. No one else. It's all about you. No one else like you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. Oh, we worship you, Lord. No one else like you. We give you all the praise, all the glory, Lord Jesus. It's all about you. All I need is you, Lord. All we need is you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. It's all about you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heaven. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about Jesus. Yes, it's all about you, Lord. From my heart to the heaven, to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heaven, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heaven, from my heart to the heaven, Jesus you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. At the center of it all. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendahului kami ke tempat ini. Semua yang tersedia di surga hari ini yang mau turunkan di tengah-tengah kami minta Tuhan jangan simpan sedikit pun. Apa yang ada pada hatimu, turunkan semua di dalam diri kami. Karena kami haus, kami orang lapar, kami orang yang rindu. Dan kami janji kami akan jadi pelaku pesanmu hari ini. Jadi terima kasih semua yang tersedia untuk kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut semua. Dan semua yang siap terima dari Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Sudah berapa tahun? Mungkin 5 tahun kali terakhir layani di lembah pujian karena COVID, berkat COVID.
yang buat banyak waktu bisa di Papua saja, tidak harus jalan-jalan. Tapi saya bersyukur atas doa yang dari lembah pujian. Saya tahu banyak orang dukung kami dalam doa. Banyak yang terima update kami setiap minggu, setiap bulan lewat email. Kalau saudara tidak terima dan mau, ada QR code, ada juga di meja di luar, ada QR code bisa scan, daftar nama atau dengan tulis tangan bisa juga untuk terima setiap bulan. Pokok doa dari Papua juga foto-foto dari semua pelayanan di lapangan. Apa yang paling baru kami sampaikan dengan pokok doa. Jadi terima kasih atas dukungan doa. Juga ada yang tanya saya minggu ini, Jim ada lagu baru dari Papua. Karena banyak tahu tempat kami di kota sekarang dengan anak muda, gereja anak muda. Kami namanya Pondok Musik Hati. Dan banyak lagu baru, dalam COVID banyak lagu baru. Syukurlah, karena waktu Daud dalam banyak kesusahan, dia selalu bikin lagu baru. Mazmur. Jadi wajar dalam COVID harus ada banyak lagu baru. Dan di Papua kami nyanyi semua lagu sendiri, kami tidak pinjam dari Hillsongs atau tempat lain. Jadi ada satu lagu saya mau tayangkan pagi ini, dari perempuan rapper di jemaat kami. Kami punya tim rapper laki-laki, ada tim rapper perempuan yang pimpin pujian, penyembahan. Perempuan lebih jago dari laki-laki sebetulnya. Dan mereka bikin lagu ini untuk merayakan International Women's Day. Dan judulnya Wonder Woman. Jadi nikmatilah. Banyak orang berpikir ku terlalu mudah, bahkan banyak orang sering anggap aku lemah. Ku bisa kerjakan banyak hal sendirian, ku bukan superhero minoritas bilang. Patahkan stigma masyarakat tentang kodrat kepada wanita tentang standar yang mereka buat. I believe there is something different and I trust you. Kau jangan menyerah, saya percaya itu. Tahun 1947, perang di dunia masih berjalan, hampir selesai, tapi di lapangan perang dari Amerika ada tentara-tentara dari latar belakang yang berbeda-beda, yang etnis berbeda, warna kulit berbeda, tapi di lapangan perang mereka bisa bersatu. Tapi sesudah perang dan mereka kembali ke Amerika, masih ada diskriminasi cukup tinggi pada tahun itu. Orang kulit hitam dan orang kulit putih tidak bisa makan di meja yang sama. Harus pakai bis yang berbeda-beda. Dan satu tempat di mana diskriminasi paling nyata ada dalam dunia olahraga, dunia sport. Dan sport di Amerika yang paling populer waktu itu, baseball. Tidak ada di Bali, tidak ada di Indonesia. Sepak bola itu sport kita. Tapi di Amerika baseball paling populer dengan bat. Mereka pukul bola dan lari keliling. Dan di situ semua orang yang main bola baseball warna kulit putih. Dan ada satu pemimpin klub
yang terpopuler Brooklyn Dodgers di New York City yang dapat keinginan mengangkat satu pemain yang kulit hitam. Pertama, namanya Jackie Robinson. Dan diangkat, dibawa untuk main dengan tim semua kulit putih. Waktu dia masuk di clubhouse, ada beberapa pemain yang tolak dia. Mereka tidak mau main dengan dia, ada yang keluar. Waktu latihan agak tegang juga. Sampai opening day, waktu mereka mau tampil di tengah-tengah di stadium dengan 50,000 orang nonton. Semua turun di lapangan dan Jackie Robinson yang terakhir. Waktu dia tampil di lapangan, semua penonton mulai berteriak, "Bu, keluarkan dia tidak layak main, dia tidak boleh." Karena di Amerika diskriminasi cukup tinggi waktu itu. Sampai sulit mulai pertandingan hari itu. Kena ribut. Ada satu pemain namanya Pee Wee Reese. Dia MVP, All-Star, pemain terkenal. Dia mulai berjalan pelan-pelan menghadapi Jackie Robinson. Semua penonton pikir, dia akan pukul Jackie Robinson. Dia akan usir dia dari lapangan. Pee Wee Reese mendekati Jackie Robinson dan keluarkan tangan dan rangkul dia. Dan mulai putar 360 derajat supaya semua orang bisa melihat dia baku rangkul Jackie Robinson. Kulit putih dan kulit hitam rangkul. Jackie Robinson kejut. Dia tanya, kenapa mau buat begini? Dan Pee Wee Reese dia jawab, karena ini kota saya, keluarga saya ada di sini, semua teman saya ada di sini, dan mereka harus tahu saya tidak seperti mereka. Mereka harus tahu saya berbeda. Itu temanya kita pagi ini. Mereka harus tahu kami lain. Apa yang beda dengan saudara dan saya daripada semua orang lain? Beberapa tahun lalu, waktu kami buat pelayanan di Suria, waktu perang Suria, beberapa tahun saya masuk terus lewat perbatasan dengan Jordan, masuk Suria di jalan yang namanya Jalan Damsyik. Jalan Damsyik itu jalan sama di mana Rasul Paulus berjalan dan ketemu dengan Tuhan Yesus di Jalan Damsyik. Yang sama. Waktu saya jalani Jalan Damsyik, saya rasakan apa yang Paulus rasakan hari itu. Hari pertobatan dia, waktu Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan saya ingat kembali pada hari pertobatan saya. Hari di mana saya diselamatkan Tuhan. Mungkin saudara baru nonton hari keselamatan saya di bioskop 3 bulan lalu. Ada yang nonton Jesus Revolution? Angkat tangan. Ada Jesus Revolution. Ada yang nonton? Oh ya. Saya ada dalam film itu. Itu saya bertobat tahun 1971. Pada waktu Jesus Revolution di California. Ada anak muda, saya seperti banyak anak muda, rambut panjang, gila narkoba, semua. Dan ada ribuan dari jalan, dari pantai yang dipanggil Tuhan. Satu hari ada anak-anak muda undang saya, camping pemuda di atas gunung. Saya bilang, camping pemuda, apa itu? Saya tidak tahu apa camping pemuda orang Kristen, apa itu? Tapi saya pikir mungkin tempat baik untuk ketemu cewek-cewek, oke, saya ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Di situ saya lihat anak-anak yang berapi-api bagi Tuhan. Saya bilang, itu baik bagimu, bukan untuk saya. Saya keraskan hati. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari terakhir, Roh Kudus tembus. Saya berlutut, mengakui semua dosa, serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak tahu ini akan membawa saya ke Indonesia. Saya hanya senang
bersyukur dapat second chance, kesempatan lagi dalam hidup ini. Ketemu istri saya, dia punya panggilan, kami bilang ayo kita nikah dan buat panggilan Tuhan sama-sama. Karena ada motivasi yang baru. Ini yang saya mau kita mulai hari ini. Jangan lupa hari pertobatanmu. Jangan lupa harinya di mana Tuhan rubah hidupmu. Karena itu memberi motivasi baru untuk sepanjang sesisa hidup ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 kita buka 2 Korintus pasal 5 mulai dengan ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan semua orang. Karena kami tahu apa itu takut akan Tuhan. Itu motivasi. Takut adalah motivasi? Ya. Kalau takut akan Tuhan. Ini bukan takut seperti dunia. Ini bukan takut karena takut ditangkap. Mazmur pasal 19 ayat 10, takut akan Tuhan adalah bersih. Takut akan Tuhan adalah suci. Ini bukan takut dunia. Saya piara ayam. Saya punya 1000 ekor ayam, ternak ayam di rumah. Juga kami piara anjing. Apakah anjing suka dengan ayam? Ya, suka kejar, suka gigit. Tapi anjing tahu, kalau dia gigit ayam, langsung dia lihat keliling. Apa Jim ada lihat saya atau tidak? Karena dia tahu kalau dia gigit ayam, saya akan tendang dia. Saya akan pukul dia. Takut akan Tuhan bukan itu. Bukan takut dipukul. Atau satu hari saya bawa motor, saya orang motor. Tiap hari naik motor, tidak bawa mobil. Dan saya naik motor di atas bukit. Di situ saya stop, tinggalkan motor ke tempat lain. Waktu keluar mau naik motor lagi, motor tidak ada. Ada anak yang pintar sudah bongkar dari depan tanpa kunci. Dia bisa hidupkan motor saya dan bawa lari. Tapi saya tahu dari bukit ini hanya satu jalan raya di bawah. Jadi saya panggil ojek cepat, saya lewat jalan tikus ke bawah dan saya tunggu dia di bawah. Waktu dia turun, saya tangkap orang yang curi motor saya. Polisi tidak tangkap, saya tangkap dia. Waktu saya tangkap dia, dia jawab, oh minta maaf Pak, pinjam saja ya. Takut karena ditangkap basah, ditangkap salah. Itu bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut karena sudah membangun hubungan dengan seseorang yang sangat special bagimu. Yang sangat mengasihi. Dan hubungan itu begitu penting, tidak mau buat sesuatu yang akan menyakiti orang itu. Tidak akan buat sesuatu yang buat dia menyesal. Karena mau memelihara hubungan ini. Itu takut akan Tuhan. Memberi motivasi untuk selalu membangun hidup ini bersama dengan Tuhan. Bukan takut kepada pemimpin gereja. Bukan takut kepada pemimpin komsel. Bukan takut kepada kelompok. Takut Tuhan. Nah, kalau kita bicara takut, harus juga ada satu kata lagi, taat. Mau taat kepada Tuhan. Tidak mau buat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan karena tidak taat. Karena pesan dia selalu baik bagiku. Nah, bagi anak muda yang kami banyak melayani anak muda tidak suka kata taat. Kalau mereka dengar taat, jangan bilang saya harus taat. Saya bebas pilih. Saya bisa buat apa yang saya mau buat. Beberapa tahun lalu saya diundang ke Brasil, Sao Paulo. Karena Sao Paulo adalah kota dengan kebanyakan anak jalanan di dunia. Paling banyak anak jalanan di Sao Paulo. Masuk tengah kota itu, semua gedung
dilukis dengan grafiti. Ada jualan narkoba di muka umum siang hari. Ada perempuan yang jual diri juga siang hari. Terbuka semua. Pemerintah Brazil bertahun-tahun buat education, drug prevention education di sekolah-sekolah. Dan mereka selalu masuk sekolah dan mereka jelasin mengenai akibat dari dampaknya dari pemakaian narkoba. Dan mereka bilang, jangan pakai, jangan. Kalau anak muda dengar jangan, mereka mau. Jadi pemerintah Brazil dapat ide baru. Ganti negative messaging dengan positive messaging. Dan mereka bikin iklan dengan ada cewek dan cowok dengan pakaian yang rapi, yang keren. Dan mereka bilang, hey, it's cool to say no to drugs. Keren untuk katakan tidak kepada pemakaian narkoba. Wow. Dan berhasil. Positive messaging. Jadi di Papua kami buat ketaatan dengan anak muda keren, kreatif. Siapa akan lebih cepat mentaati Tuhan? Seperti ibadah ini. Hari ini ada ibadah di sana, habis ibadah mereka tidak pulang cepat. Semua harus ketemu satu dengan yang lain dan mereka harus jawab. Ini yang saya dapat dari Tuhan hari ini yang saya akan buat. Saya akan taat. Setiap minggu harus taat. Dan mereka taat, siapa yang lebih kreatif taat, siapa yang lebih cepat taat, yang lain ikut, lihat dan terinspirasi. Jadi gereja yang taat lebih cepat daripada semua gereja yang lain. Buat sesuatu yang entrepreneurial dalam ketaatan kepada Tuhan. Penting sekali. Dan ini katakan di ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk pelayanan Allah. Jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus bilang, kadang-kadang kami kelihatan tidak menguasai diri. Tidak normal. It's okay to not be normal. Apa yang kita buat, motivasi baru ini, membuat kita tampil beda dalam setiap aspek kehidupan. Pasti akan ada mereka yang tanya, kenapa tidak mau main pacar? Kenapa tidak mau gelapkan uang di kantor? Kenapa mau bangun hubungan dengan orang yang lain etnis, lain agama? Kenapa tidak mau teruskan tradisi gereja? Waktu kami pindah ke kota 25 tahun lalu untuk buat gereja untuk anak-anak muda, kami mulai dengan 12 laki-laki yang minum mabuk di pinggir jalan. Kami tampung mereka di rumah, itu gereja perdana. Karena saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka stop minum. Dan saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lain untuk pemuridan lanjutan, tidak berhasil. Karena mereka tidak tahu bahasa gereja. Mereka tidak tahu budaya gereja. Mau tidak mau kami harus bikin gereja baru. Dan mungkin saudara banyak yang tahu kami GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI. Gereja Bebas Indonesia. Dan dulu tahun-tahun pertama kami laki-laki semua. 1, 2, 3 tahun tidak ada perempuan. Semua laki-laki. Semua dari jalan geng-geng. Dari jalan yang minum mabuk, yang narkoba dan yang berkelahi di jalan. Akhirnya ada perempuan juga. Tapi juga perempuan dari dunia malam. Jadi kami dicap. Oh, Jemios itu gereja orang mabuk. Ada lagi. Oh, gereja pelacur. Dulu saya waktu dengar itu saya tersinggung. Tapi saya renungkan pada waktu Yesus di dunia ini, siapa yang hangout dengan Yesus? Siapa yang tertarik kepada Tuhan Yesus? Orang bermasalah, orang berdosa. Karena mereka tahu ini sumbernya, Yesus akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih daripada itu. Jadi saya mulai pikir kalau itu baik untuk Yesus, baik untuk saya juga. Tidak rasa orang anggap
tidak normal, out of control, tetapi di dalam kontrol Tuhan. Apa yang kontrol hidupmu hari ini? Apa yang menguasai hidupmu hari ini? Kebingungan tentang masa depan, esok hari bagaimana kuliah saya yang tidak jalan baik dalam COVID? Bagaimana saya bisa selesaikan? Bagaimana saya akan hasilkan uang dengan profesi yang berubah? COVID bikin semua masuk digital. Saya tidak bisa bersaing sekarang. Bagaimana saya akan dapat teman hidup? Kekasih di mana? Ada apa yang menguasai hatimu hari ini? Apakah kasih Kristus yang menguasai? Ayat 14, sebab kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti satu orang sudah mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kenapa? Supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tapi hidup untuk Dia. Kita tidak punya hak untuk hidup untuk diri sendiri. Dan saudara, itu pesan dari dunia selalu. Dapat semua yang kamu bisa dapat dalam hidup ini. Ada satu baju, saya tidak pakai hari ini. Karena saya tahu ini rapi casual hari ini. Ya, jadi mungkin baju ini tidak cocok. Tapi ada tulisan, kami bikin banyak baju. Ada satu favorit saya, life is too short. Hidup ini terlalu singkat. Saya pakai baju itu sering waktu naik pesawat. Dan orang jadi gelisah di dalam pesawat. Kenapa dia pakai baju itu? Apakah dia bawa bom di dalam pesawat? Saya selalu ditanya, kenapa pakai baju itu? Saya jawab, kenapa orang bilang hidup ini terlalu singkat? Karena pada akhir hidupnya, mereka menyesal. Banyak hal yang mereka menyesal. Hal-hal yang mereka mau buat tapi tidak buat. Saya mau jadi orang yang pada hari terakhir, semua yang Tuhan sudah minta kepada saya sudah buat dengan sekuat tenaga saya. Tidak ada kesal sedikit pun. Motivasi baru. Yang kedua, motivasi baru, hidup yang baru. Ayat-ayat ini, ayat yang terkenal, ayat 16 sampai 19. Atau 17, siapa yang di dalam Kristus ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang semua yang baru sudah datang. Ciptaan baru total. Hidup yang baru. Ini sebabnya kita buat baptisan air. Waktu di Suria, ada orang yang di padang pasir. Tempat di mana tidak ada air. Bagaimana bisa baptis tanpa air? Bisa. Dia kreatif. Calon baptisan antri dan dia taruh peti mayat di depan. Dan calon baptisan naik dan berbaring di dalam peti mayat. Ditutup, dipaku, cuk 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 cuk. Dibuka, cuk 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 cuk. Dia keluar baptis. Sudah mati bersama Yesus. Sudah bangkit bersama Yesus. Sama. Ada air atau tidak ada air, artinya mati dan bangkit karena kita ciptaan baru. Semua yang lama sudah lalui. Di samping rumah kami ada Betian Koramil, tentara-tentara. Ada satu bapa yang pensiun, dia terima Yesus lewat pelayanan kami, saya muridkan dia. Dia mau dibaptis. Dan dia bilang, Jim, besok waktu baptis saya minta Jim tahan saya lama di bawah air. Karena saya sudah buat banyak kejahatan dalam hidup ini. Dan saya mau semua dikubur dalam air. Saya keluar dari air tidak mau semua itu ikut. Oke, saya menghormati permohonan dia. Hari Minggu kami buat baptisan. Bapak ini ada ratusan anak muda yang nonton, yang dukung. Saya kasih turun dia di dalam air. Saya tahan dia. Tahan. Lama. Semua lihat, kenapa Pak Jim tahan dia di bawah air? Dia kan tenggelam. Saya tahan sampai akhirnya saya lepas. Dan dia keluar. Dan dia bersyukur dia mati di dalam air dan sudah bangkit. Semua baru.
Dan sejak, saya tidak tahu di Bali, tapi di Papua sesuatu terjadi sekarang. Sejak Paskah sampai hari ini, setiap minggu puluhan orang bertobat di tempat kami. Setiap minggu ada baptisan air. Dan sekarang semua minta, anak muda, perempuan, laki-laki semua minta, jom tahan saya di bawah air. Saya mau mati bersama Tuhan. Jadi tradisi baru mungkin. Hidup yang baru. Saya tidak tahu, di Bali saya lihat banyak orang suka ambil mobil yang tua dan bikin baru. Bagaimana kalau Bapak Ibu dapat mobil yang tua dan ganti mesinnya, baru mesinnya. Hanya bodinya masih tua. Dan satu hari, mungkin hari Minggu, mau keliling Bali dan dengan mobil ini. Waktu mau naik mobil berteriak. Dia protes. Jangan pakai saya. Bodi masih tua, masih tidak baik. Lucu, mesinnya baru. Kenapa mau mengeluh karena bodinya? Banyak orang percaya seperti itu. Dapat mesin baru, sudah lahir baru. Tapi masih mengeluh tentang bodinya. Banyak pengalaman, banyak luka batin. Di banyak komsel orang suka bicara mengenai luka batin. Luka batin dari mana? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lebih baik kasih kubur dan bangkit. Jangan korek-korek luka batin terus. Kita sudah mati dan sudah bangkit. Hidup dalam hidup yang baru. Beberapa minggu lalu di tempat kami ada ibadah, ada sekitar 1,000 anak muda. Dan langsung saya tanya dari audiens, hey 10 anak maju ke depan. Saya bariskan mereka di depan. Saya minta selesaikan kalimat ini. Tanpa Yesus saya ada di mana? Tanpa Yesus saudara ada di mana? Mereka langsung jawab. Tanpa Yesus saya sudah mati. Tanpa Yesus saya ada di tahanan penjara. Tapi mereka terus jawab langsung. Kalau saya tampilkan saudara di depan dan minta selesaikan kalimat itu bisa? Tanpa Yesus saya ada di mana? Dalam lumpur dosa tanpa Yesus. Celakalah hidup ini tanpa Yesus. Itu yang kita mau sampaikan. Kita mau semua orang tahu kita hidup dengan hidup yang baru. Dan mungkin saudara pikir, Jim saya tidak pintar bicara. Saya tidak bisa kasih tahu orang apa yang saya alami. Ini tidak menyangkut pintar bicara. Mau jadi saksi atau tidak. Seperti Pee Reese. Dia mau saksikan kepada semua hanya dengan pelukan. Jackie Robinson, dia mau saksikan dia beda. Bisa bicara, tidak bicara. Karena Kisah Para Rasul 1:8, Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu dijadikan saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Katakan sama-sama, punya Roh Kudus, punya kesaksian. Wow. Saudara punya kesaksian. Kalau tidak mau bersaksi, kembalikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita supaya berani mencerminkan Yesus kepada orang di sekitar kita. Dan bersaksi itu bisa dengan cara macam-macam. Non-verbal atau verbal. Mungkin nonton PON yang tahun lalu di Papua. Ada yang nonton PON? Mungkin tidak banyak. Tapi di PON, sepak bola perempuan. Tim Papua juara seluruh Indonesia. Mereka kalahkan Jakarta 6-2, 6-1 jauh. Karena Papua main luar biasa. Tapi semua tim, mereka di rumah kami. Kapten dia bertahun-tahun dengan kami. Kami bentuk karakter mereka. Jadi waktu mereka turun di lapangan, mereka main beda dengan tim-tim yang lain. Mereka main sebagai tim yang tidak ada satu yang jago, yang muncul. Mereka over bola ke sini, bola. Dan mereka main sebagai tim yang saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada anggota tim lawan yang jatuh, mereka stop dan mereka tolong dia bangkit berdiri lagi.
Habis pertandingan sesudah mereka kalahkan musuh diundang. Hey, mau makan sama-sama kami? Dan mereka selalu mau. Dan tim yang dikalahkan selalu mau mendukung mereka dalam pertandingan berikut. Ini selalu terjadi karena mereka main berbeda. Tidak seperti orang lain. Main olahraga dengan motivasi dan hidup yang baru. Buat bisnis dengan motivasi dan hidup yang baru. Didik keluarga dengan motivasi dan hidup yang baru. Kami punya klinik kesehatan. Dalam COVID, naik 300 pasien setiap hari. Karena mereka tidak mau ke rumah sakit. Karena COVID ada di rumah sakit. Jadi semua datang ke klinik kami yang anak saya, Amy, tangani. 6 staff, 300 pasien setiap hari. Mereka dapat sentuhan, mereka dapat doa, mereka dapat obat dan banyak hati dibuka oleh Tuhan. Kita buat semua hidup beda. Oke, bisnis, ayam. Ternak ayam kami 1,000 ekor ayam. Kami ada 30 anak yang tinggal di rumah dengan kami. Ini bukan panti asuhan, ini keluarga besar. Dan kami kasih makan ayam pagi dan sore. Sama-sama. Kami keringat sama-sama, kami berdoa sama-sama. Dan setiap kandang didoakan. Tidak pakai obat, pakai doa. Setiap kandang didoakan. Dan waktu mau potong ayam dan anak bawa ke tempat sate, mau jual. Mereka bawa, Bapak, Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkat kepadamu. Dan banyak orang dengar kesaksian dari anak-anak ini. Dan bagaimana hidup mereka dipulihkan dengan hidup bersama kami. Dan buat bisnis ayam sama-sama. Semua adalah kesaksian. Tidak ada yang bukan kesaksian dalam hidup ini. Ada lagi ayat 20-21. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita duta Kristus. Kita didamaikan dengan Allah supaya kita punya pelayanan perdamaian dengan yang lain. Apa yang kita terima dibagi. Nah, seorang duta, dia orang penting ya. Dia dikirim dari negara sendiri ke negara yang baru. Di negara baru dia tidak menetap selama-lamanya. Dia warga asing. Tapi dia punya otoritas dari pemerintah dari mana dia diutus. Dia bicara atas nama pemerintah dari mana dia diutus. Kita sama. Kita duta di dunia ini. Hanya sementara di sini kita punya otoritas dari Bapa di surga untuk bicara atas nama Dia. Rasakan itu. Kita punya tugas perdamaian. Ini sangat populer sekarang, perdamaian. Dalam bulan-bulan terakhir ini kami buat Peacemaker Club dimanapun. Kumpulin mereka dari latar belakang berbeda, etnis berbeda, agama berbeda, bikin Peacemaker Club, belajar 12 nilai perdamaian. Supaya tidak ada problem di masa yang akan datang. Mulai menghargai orang dari latar belakang yang berbeda. Karena Allah menciptakan kita unik dengan harga setiap orang. Kembali kepada gambar diri. Saudara tangkap ini. Semua masalah sosial di dunia terjadi karena gambar diri yang rusak. Kalau gambar diri dipulihkan, semua masalah sosial akan beres sendiri. Satu hari saya dapat telepon dari DPR di Papua. Saya tidak kenal orang di pemerintahan. Halo, ini Jim Yos. Ya, ini kami dari DPR mau tanya. DPR, saya tidak kenal orang di DPR. Apa? Oh, kami lihat dari pelayanan Pak Jim, ada banyak anak jalanan dipulihkan hidupnya. Kotamu menjadi lebih aman, lebih baik. Bisa bantu pemerintah buat ini di semua kota di Papua? Saya kejut. Pemerintah datang ke gereja untuk minta
memecahkan masalah sosial. Saudara, itu Alkitabiah, itu gereja Kisah Para Rasul. Mereka tidak ulurkan tangan dan minta pemerintah bantu. Mereka selalu tanggung jawab masalah sosial. Karena kita punya jawaban. Broken self-image. Kalau gambar diri dipulihkan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Nah, bulan Februari kemarin, kami ada event di gereja kami, namanya Valentine's Day. Saya tidak tahu di sini merayakan Valentine's Day. Ada yang punya pendapat pro dan kontra. Kami berpendapat, kami mau masuk ke dalam semuanya dan bawa kebenaran Tuhan. Jadi, anak-anak kami bikin talk show on Valentine's Day. Dan istri saya dan saya diundang untuk diwawancara, talk show dengan Jim Yost dan istrinya. Wow, oke. Ada banyak yang kumpul, ada MC. Bagus semua pertanyaan, tapi pertanyaan yang terakhir sangat mengejutkan. Karena MC dia perempuan yang makin tua dan kelihatan rindu dapat teman yang hidup cepat. Jadi dia tanya, Pak Jim, apa trik-trik yang bisa dipakai untuk dapat teman hidup? Saya dengar itu, saya langsung jawab, kalau mulai dengan trik-trik, harus teruskan dengan trik-trik. Mulai dengan penipuan, harus teruskan dengan penipuan. Mulai dengan panggilan hidup. Ini yang kita bicara di sini, panggilan hidup. Saya dan istri kami punya panggilan yang sama. Dapat di tempat berbeda. Saya pergi ke Jepang dan Korea, mau tahu apakah panggilan Tuhan dalam hidup ini untuk ke luar negeri. Karena saya sudah dengar tentang missionaries. Saya bingung, apa ini hanya untuk mereka atau untuk saya? Saya pergi mission trip. Nah, saudara harus mengerti, ini seperti 50 tahun yang lalu. Mission trip popular sekarang. Saya tanya banyak orang, sudah mission trip? Oh ya, 10 kali mission trip. 10 kali? Kenapa perlu 10 kali? 1 kali cukup. Karena mission trip bukan mission tour. Beda. Mission trip artinya bawa dirimu keluar dari daerah nyaman ke tempat yang sulit bagimu. Untuk bertemu dengan Tuhan di sana. Bukan apa yang kamu bisa buat untuk orang lain, tapi apa yang Tuhan akan buat dalam hidupmu pada waktu di situ. Jadi di Jepang dan Korea saya tanya Tuhan, apakah misi untuk saya? Di Korea 6 minggu, bangun jam 5 pagi berdoa dengan orang Korea, luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Luar biasa urapan doa syafaat mereka. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di sana. Tapi di Jepang, negara yang sulit. Tidak ada banyak gereja, tidak ada banyak orang Kristen. Saya ada di Kyoto, di asrama mahasiswa. Satu malam saya bergumul dalam doa. Saya bilang, Tuhan, saya jujur, saya tidak suka di negara yang asing. Saya tidak suka tidak tahu bahasanya. Saya tidak suka tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan saya tahu malam itu saya akan keluar dari Amerika dan tidak akan kembali lagi. Saya ketemu istri, dia dapat panggilan di Mexico City. Dia pergi ke sana. Dia dapat panggilan Tuhan, kami ketemu. Kami bilang, ayo mari kita buat misi sama-sama dan nikah juga. Bangun hubungan berdasarkan panggilan hidup. Panggilan hidup sangat-sangat penting. Why are you here? Kenapa saudara ada di sini? Beberapa tahun lalu saya dijadikan pemimpin seluruh Indonesia untuk satu organisasi. Dan setiap orang asing yang masuk, saya selalu uji motivasi mereka. Saya tanya, kenapa datang ke Indonesia? Ada yang datang bilang, Jim, kami datang karena kami lihat banyak kebutuhan. Kami mau menjawab kebutuhan. Oke, itu baik. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Tapi tahun ketiga, tahun kelima waktu jadi susah, mereka angkat kaki dan pergi. Ada yang datang dengan motivasi, mereka bilang, Jim, kami mau bayar hutang kepada Tuhan. Kami rasa bersyukur karena Tuhan mengampuni kami mau bayar hutang. That's okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun, tapi hari keempat pergi. Tapi ada mereka yang datang dan mereka bilang,
Kami datang karena kami tahu bahwa kami tahu bahwa kami tahu Tuhan mau kami di sini. Panggilan hidup. Motivasi yang baru, hidup yang baru, panggilan yang baru. Hidup di dalamnya. Dan jangan izinkan siapapun, pengaruh apapun, nilai dunia apapun mempengaruhi, mengganggu 3 hal ini. Ada hero, saya punya banyak hero, tapi satu hero saya, Rambo. Saya suka semua film Rambo. Tapi yang paling bagus yang terakhir, Rambo di Myanmar, Burma. Sudah pensiun, saya juga pensiun sekarang. Rambo sudah pensiun, dia ada di tengah hutan, dia hanya nikmati hutan. Tidak selamatkan orang lagi. Ada missionaries yang disandra. Ada 2 missionaries, suami istri yang ditangkap rebel group, orang yang berontak. Dan mereka mau tahan untuk dapat uang. Ada orang datang ke Rambo bilang, Rambo harus selamatkan mereka. Saya tidak mau, saya pensiun sekarang. Saya mau menikmati semua di hutan. Akhirnya Rambo bertobat. Rambo bertobat. Dia bilang, oke, saya akan selamatkan mereka. Dia pergi, dia selamatkan missionaries itu. Dan dia bilang begini, what good is it to live for nothing when I can die for something? Apa gunanya untuk hidup berfoya-foya, tidak ada tujuan? Waktu saya bisa habiskan hidup ini dengan membuat dampak yang akan bertahan di bumi ini. Tangkap itu saudara hari ini. Motivasi yang baru, hidup yang baru, panggilan yang baru. Hidup di dalamnya. Dan jangan hanya hidup untuk kenikmatan dunia. It's the best time to be alive. Something is happening right now di seluruh dunia. Bukan di satu tempat, di semua tempat. Dan saya rasa kita ada dalam end times harvest. Orang tanya saya, Jim, apakah COVID adalah tanda-tanda akhir zaman? Ya tentu, tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya tidak fokus dengan tanda-tanda. Saya fokus dengan penuaian akhir zaman. Ini waktunya. It's the best time to be alive. Saya mau berdoa untuk saudara dan semua tim musik bisa tampil. Tuhan, terima kasih karena mereka yang datang hari ini, mereka orang yang haus, orang yang mau dengar pesan-Mu dan saat ini bicara, Roh Kudus bicara kepada mereka. Apa yang mereka dengar hari ini, apa yang khusus bagi mereka masing-masing pribadi. Di mana saudara duduk sekarang, dengar suara Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta padamu. Mungkin dalam hidup, di tempat kerja, di dalam keluarga, di tempat pendidikan, di tempat rekreasi. Apa yang Tuhan minta? Dan jawab, ya Tuhan. Saya dengar suara-Mu. Saya janji saya akan jadi pelaku pesan-Mu hari ini. Tuhan, kami kunci pesan-Mu di tempat ini. Dan roh lembah pujian tidak akan sama karena apa yang diinvest. Apa benih yang baik yang ditanam dalam tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami kunci semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Dengan 60 detik, kasih tahu orang di sampingmu, ini yang saya baru dapat dari Tuhan. Cepat, beritahu dia, ini yang saya dapat hari ini dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Lambaikan tangan yang diberkati. Thank you Pak Jim Yos atas sharingnya, atas kesaksiannya yang sangat menggairahkan. Kita bisa melihat semua bahwa Pak Jim mesinnya baru, betul? Oke. Siapa yang di sini merasa bodinya tua, mesinnya masih tua? Bertobat katanya gitu. Saya percaya firman Tuhan sudah berbicara setiap daripada kita.
sangat memberkati kita semua dan saya percaya kita hanya bukan sekedar mendengarkan firman, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Amin. Pagi ini kalau kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus, saya percaya Tuhan berbicara setiap daripada kita melalui hambanya tadi secara pribadi masing-masing. Ada yang merasa saya ingin meninggalkan hidup saya yang lama. Saya ingin dosa-dosa saya dikuburkan. Kalau Anda, firman Tuhan berkata kepada Anda pagi hari ini, itu saya. Nanti setelah ibadah, Anda boleh ketemu saya di depan. Pagi hari ini Anda belum bisa mengikuti perjamuan kudus. Karena Anda harus mengambil satu langkah iman melalui baptisan yang Anda menyatakan bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan hidup. Dan saya mau mati meninggalkan hidup lama saya dan saya mau hidup kembali, hidup yang baru bersama Yesus. Anda nggak usah ambil perjamuan kudus dulu. Anda boleh nanti ketemu saya setelah ibadah. Untuk anak-anak termasuk yang belum 12 tahun, yang belum dibaptis juga jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus dulu. Ya. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh melambaikan tangan supaya Asyar boleh melayani Anda. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke perjamuan kudus. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalanmu ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. nyatakan jalanmu nyatakan jalanmu nyatakan jalanmu. Melalui perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kita bahwa Yesus sudah berkorban, mati untuk menyelamatkan dosa kita semua umat manusia. Mari kita mengenang ketika Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari kita ambil waktu untuk kita boleh mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat tubuh dan darahmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih kau sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap daripada kami. Pagi ini kami mau berkomitmen